Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa MC Nurul Qalbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji satu buah warisan ulama, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, yang kali ini insya Allah akan mengambil tema 3 golongan manusia menurut Imam Ghazali. Kitab yang diambil atau saya kutip dari kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali, yang dikenal juga dengan Adabul Muslim fil Yaum wal Lailah. Kitab tersebut berisikan tentang adab-adab seorang muslim dalam sehari semalam atau 24 jam, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Saya kutip dari karya beliau pada halaman 47. Beliau membagi manusia itu menjadi 3 golongan. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Al-Ghazali, semoga Allah merahmati beliau, wa'lam annal 'abda fi haqqi dini ala salasi darajat. Ketahuilah bahwa hamba Allah terhadap hak agamanya itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, ay tabaqatin minal maratib. Artinya 3 tingkatan, artinya tingkatannya itu ada 3 kedudukan. Imma salimin, yang pertama adalah kelompok orang yang selamat. Salimin artinya orang yang selamat, selamat dari dosa-dosa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang termasuk kelompok salim? Beliau jelaskan, wa huwal muqsir ala adail faraid wa tarkil ma'asi, yaitu orang yang hanya membatasi, cukup melaksanakan kewajiban-kewajiban saja, dan mereka meninggalkan maksiat-maksiat. Ini yang pertama. Misalnya hanya kewajiban sholat saja atau puasa saja dan lain sebagainya. Ini golongan yang selamat, salim, istilah Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian golongan yang kedua, beliau mengatakan awrabihin, artinya golongan orang yang beruntung. Rabih wa huwal mutatawwi'
bil qurubat wan nawafil. Artinya golongan yang beruntung ini golongan yang mutabarri'. Mutatawi berarti al-mutabarri'. Artinya orang yang berderma, melakukan hal-hal di luar kewajiban. Lewat apa? Bil qurbat wan nawafil. Ya, lewat pendekatan-pendekatan atau ibadah-ibadah yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nawafil juga lewat hal-hal yang bersifat sunnah di luar kewajiban. Ini adalah kelompok robih, orang yang dianggap beruntung menurut Al-Imam Al-Ghazali. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, beliau melanjutkan au khosir. Artinya khosir, orang yang merugi. Ini kelompok yang ketiga. Wa huwal muqsir 'anil lawazim. Artinya orang yang merugi di sini adalah orang yang al-muqsir, ceroboh 'anil lawazim, pada kewajiban-kewajiban titah-titah yang memang Allah wajibkan. Di sini maksudnya adalah oleh Al-Imam Al-Bantani dijelaskan anil wajibat, terhadap kewajiban-kewajiban. Berarti saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tiga pembagian manusia menurut Al-Imam Al-Ghazali, tentu kita bisa memilih termasuk kelompok yang mana kita. Kalau kelompok pertama itu sudah bagus. Artinya kelompok orang-orang yang hanya terbatas melaksanakan kewajiban saja dan maksiat pun ditinggalkan. Ini orang yang sudah selamat. Tetapi ada kelompok yang kedua, mereka tentu selain yang wajib-wajib dilaksanakan, mereka juga melaksanakan tatawu, an-nawafil dan lain sebagainya yang sangat banyak. Ya tentu nawafil di sini berupa sholat-sholat sunnah ataupun ibadah-ibadah lainnya. Bahkan kalau kita sering dengar di dalam sebuah hadis itu menuntut ilmu lebih baik daripada ibadah 100 rakaat. Ada juga yang mengatakan riwayat lain lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. Terkadang kita sepintas berpikir ibadah apa yang kita lakukan sampai 100 rakaat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir pernah menelusuri beberapa referensi tentang ibadah nawafil, sholat-sholat sunnah, sampai saya dapatkan ada 4 referensi. Pertama, kitab klasik yang dikarang oleh salah seorang pendiri pesantren di Lirboyo. Itu ternyata memang jumlah sholat nawafil banyak, bukan yang biasa kita lakukan. Karena kadang yang jarang kita dengar ada ternyata sholat tersebut. Dan ternyata saya jumpai ada 100 ternyata. Saudara-saudara hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu tingkatan yang kedua ini adalah tingkatan yang paling baik, yang robih. Tapi janganlah kita sampai tergolong kepada golongan yang khosir. Artinya mereka hanya orang-orang yang dianggap ceroboh ya, terhadap kewajiban-kewajiban yang dititah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa illam taqdir an takuna rabihan. Beliau melanjutkan, jika Anda tidak mampu an takuna rabihan, menjadi orang yang beruntung seperti di kelompok yang kedua tadi, fajtahid an takuna saliman. Berusahalah, bersungguh-sungguhlah, berjuanglah sekuat tenaga agar Anda menjadi orang yang saliman, selamat, sebagaimana di kelompok yang pertama tadi. Wa iyyaka summa iyyaka an takuna khasiran. Wa iyyaka ihzar, berhati-hati. Summa iyyaka diulang 2 kali oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ini berarti takkid, penegasan bahwa berhati-hati, sebuah penegasan, jangan sampai antakuna khosiron, Anda termasuk golongan orang-orang yang merugi, berarti golongan yang ketiga. Pemirsa MC Nurul Qalbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin-poin yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah pada halaman 47. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil intisari hikmah yang beliau tuturkan melalui karyanya sederhana ini, yang menjadi rujukan di berbagai pesantren yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Karena ini adalah sebuah rujukan bagi umat Islam, terutama mereka yang memang ya sudah berusia 40-an ke atas, dan ini tidak menutup kemungkinan yang di bawah 40-an. Mereka untuk mengamalkan sebuah karya klasik yang sederhana ini, cuma beberapa puluh halaman, ya. Tidak hanya 100 lebih 5 halaman, tidak banyak. Dan ini kalau dikaji dari awal sampai akhir, insya Allah akan banyak manfaatnya. Demikian barangkali kajian kita pada hari ini. Barangkali ada yang bertanya, kami persilahkan. Guru, izin bertanya, adakah golongan manusia selain yang dituturkan oleh Imam Al-Ghazali? Baik, terima kasih pertanyaan yang telah disampaikan oleh Pak Hari terkait dengan adakah golongan manusia selain yang dituturkan oleh Al-Ghazali yang terbagi 3. Tentu jawabannya ada. Merujuk pada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ada seorang tokoh tasawuf di zaman sebelum Al-Imam Al-Ghazali yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Ini beliau adalah tokoh utama di zamannya. Al-Imam Al-Ghazali sendiri mengutip perkataan beliau, bahkan ada di kajian ini juga sebenarnya. Hanya ini bisa dibilang sebagai sebuah tafsiran dari sebuah ayat yang saya bacakan tadi. Di antara hamba-hamba Allah itu ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Ini golongan 1. Lalu golongan 2, wa minhum muqtasid. Ada golongan yang mereka dikategorikan golongan yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan yang ketiga ada golongan yang mereka berlomba untuk melakukan kebaikan. Dan ayat ini ternyata kalau kita telusuri sesuai apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq membagi manusia itu menjadi 3. Ada yang pertama maksiyah, lalu yang kedua ghaflah summa taubah,
Dan yang ketiga yaitu kurbah. Artinya golongan yang pertama maksiat itu orang yang selalu melakukan maksiat. Berarti di dalam kelompok yang tadi itu orang yang khosir. Ada lagi kelompok yang kedua, ghaflah summa taubah. Orang ini kategorinya lalai. Tapi dengan kelalaiannya dia sadar, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan ketiga, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti golongan pertama tadi, berarti dia masuk ke dalam kelompok zalimul li nafsi. Tetapi bila ada hamba dia dikategorikan orang yang lalai, tapi dia sadar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk kelompok wa minhum muqtasid. Dan golongan ketiga menurut Abu Bakar Al-Warraq yaitu kurbah. Artinya kalau taubatnya hamba betul-betul sesuai dengan syarat taubat, kemudian dia perbanyak ibadah-ibadah baik yang wajib yang sunnah, dia berusaha sekuat tenaga, maka dakhala fi a'dadil as-sabiqin, maka dia masuk golongan orang-orang yang sabiqun bil khairat dalam ayat tadi. Orang yang berlomba untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Demikian jawaban singkat saya seperti itu. Ada yang bertanya lagi atau cukup? Demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi, umumnya yang hadir. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi